Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Gita Sahayana Sitinjak. Saat ini saya sudah berada di Jalan Hakasia, Kelurahan Pagardewa, Kecamatan Selebar, di salah satu rumah mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Saat ini saya ingin menanyai tanggapan mereka terkait pembelajaran online yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Langsung saja kita telusuri. Baik pemirsa, pada saat ini saya sudah bertemu dengan salah satu mahasiswi dari Universitas Bengkulu Fakultas Kedokteran dengan kakak siapa? Ria. Kak Ria, oke. Kak Ria ini salah satu mahasiswi di Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu yang saat ini sudah koas ya Kak. Ya, Kalau boleh tahu Kak, koasnya di mana? koasnya itu kalau dari Universitas Bengkulu ya, Fakultas Kedokterannya itu punya beberapa rumah sakit jejaring. Memang yang utamanya rumah sakit M Yunus ya, rumah sakit M Yunus, kemudian ada jejaringnya seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit Bayangkara, kemudian ada beberapa puskesmas juga. Kakak sendiri koasnya ditempatkan di? Kalau kami kalau sekarang lagi di M Yunus, di rumah sakit M Yunus ya, karena memang di M Yunus. Kalau misalnya nanti ada bagian jiwa, bagian psikiatri, kami koasnya di rumah sakit jiwa. Kalau misalnya ada bagian tentang kesehatan masyarakat, itu biasanya ke puskesmas. Terus kalau misalnya nanti di bagian forensik, itu koasnya ke rumah sakit Bayangkara gitu. Jadi dia punya, tapi yang utamanya memang di rumah sakit M Yunus. Koasnya ini dilakukan selama berapa hari Kak dalam seminggu? Koasnya ini kalau selama pandemi cuma sampai Senin sampai Sabtu, tapi ada juga bagian-bagian tertentu yang mungkin hari Minggu. Itu shiftnya dari pagi sampai malam, sore atau bagaimana? Kalau selama pandemi dari pagi sampai jam 2 siang. Kalau sebelum pandemi? Kalau sebelum pandemi dia dari pagi kan, dari subuh sampai jam 2, terus lanjut lagi jaga sore dari jam 2 sampai jam 5 pagi, terus lanjut lagi dari pagi itu sampai siang lagi, sampai kayak gitu-gitu aja terus, kayak 24 jam. Di masa pandemi COVID-19 ini kita tahu ya Kak, pemerintah mengeluarkan peraturan pembelajaran secara online. Nah, di mahasiswa kedokteran sendiri, pembelajaran secara online-nya bagaimana Kak sistem yang diberikan oleh dosen? Kalau yang di koas ya, khusus koas aja nih, kalau misalnya yang di kampus kan mungkin yang lebih tahu yang mahasiswa di kampus ya. Kalau kami yang di koas, kalau online eh, beberapa minggu sih kemarin sempat daring gitu. Jadi ada stase-stase misalnya yang kuliahnya, jadi semua jadwal kuliahnya itu dibuat jadi daring. Jadi 3 minggu itu full daring aja, semuanya tuh kuliah online gitu. Nah, tapi sekarang karena sudah bisa masuk lagi ke rumah sakit, jadi untuk daring pertemuan yang offline ataupun online itu tergantung dari dosennya, dia maunya gimana gitu. Ada dosen-dosen yang maunya, misalnya kalau kami ujian kan ada yang maunya online, tapi ada juga yang maunya offline, atau misalnya dia mau ngasih materi ada yang maunya online, tapi ada juga yang bilangnya harus ketemu langsung gitu. Jadi tergantung dosennya kayak. Jadi tergantung dosen ya Kak. Menurut Kakak sendiri, pembelajaran yang sudah dijelaskan tadi itu efektif atau belum Kak? Kalau mau dibilang efektif atau enggak itu kan kembali lagi ke masing-masing individu ya. Kalau dia daya tangkapnya bagus, mungkin menurut dia efektif saja gitu kan, karena kan teori siapapun bisa baca, karena kan dosen juga bilang baca 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 gitu kan, kita baca sendiri, kecuali yang praktek ke pasien yang memang itu hanya bisa kita dapat, kita pelajari kalau kita bertemu langsung dengan pasien seperti itu. Tapi kan kalau dibandingkan ya, kalau misalnya hanya daring-daring saja, memang kalau baca-baca aja ya, baca-baca kita tahu gitu kan materinya, secara teori kita tahu, tapi untuk ke pasiennya langsung itu kadang kayaknya nggak bisa, kita harus ke pasien gitu. Nah jadi walaupun pandemi gini, tapi kan sudah masuk lagi ke rumah sakit kan, jadi ya udah, kayaknya udah efektif aja sih, tidak terlalu ini. Cuma kalau misalnya kalau koas online terus itu memang nggak efektif gitu, jadi memang harus dibarengi dengan masuk kembali ke rumah sakit gitu. Karya sendiri koasnya sudah berapa lama Kak? Kalau aku udah berapa ya,
Udah hampir setahun lah. Setahun ya. Setahun lebih, setahun lebih. Udah setahun Berarti lebih udah soal. dari tahun lalu ya mulainya, Kak? Ya udah dari 2019 awal. Terima kasih ya Kak buat waktunya sudah mau meluangkan buat tanya-tanya soal mahasiswa kedokteran di masa pandemi COVID-19 ini. Baik pemirsa, itu hasil wawancara yang dapat saya lakukan. Saya Gita Sayana Sitinjak melaporkan dari lapangan.